Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan, kita hari ini dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Apakah ada di antara kalian yang akan memimpin doa? Saya persilakan. Saya, Bu. Iya, Baik. silakan. Ayan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Yayan, bagus sekali sudah bersedia Baik, untuk Bu. memimpin doa pagi ini. Anak-anak, apakah ada di antara teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Selamat pagi. Puji Tuhan, semuanya sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks cerpen. Namun sebelumnya, saya akan mengingatkan kembali tentang materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Apakah ada di antara kalian yang masih ingat tentang materi minggu lalu, yaitu tentang teks cerpen? Nah, apa perbedaan cerpen dengan novel? Siapa yang tahu? Silahkan Rina. Ya, Ibu, cerpen adalah cerita pendek, sedangkan novel adalah cerpen yang panjang. Kalau novel itu berisi 1.000 sampai 5.000 kata, Bu. Sedangkan kalau novel lebih dari 45.000 kata. Ya, bagus sekali. Jadi kalian masih mempunyai ingatan yang baik dan kalian masih mempelajari materi-materi yang lalu, fokus dengan materi yang lalu. Baik anak-anak, saya akan membagikan layar. Terlihat, Bu, tapi masih kecil. Hari ini Ya, masih sudah, Bu. kecil. Ya. Oh ya. Hari ini kita akan belajar mengonstruksi teks cerpen. Nah, tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu merancang, mengembangkan, dan mepresentasikan teks cerpen dengan memerhatikan isi, struktur, dan kebahasaan dengan model problem-based learning, serta memiliki sikap mandiri, kerjasama, dan percaya diri. Kompetensi dasar dan IPK kita hari ini adalah mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, dengan IPK merancang teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, mengembangkan teks cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, dan mempresentasikan teks cerpen yang telah dibuat. Sedangkan penilaian kita hari ini adalah penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Nah, karena yang dinilai adalah penilaian sikap dan keterampilan, maka ini menjadi kisi-kisi bagi kalian saat kalian nanti mengikuti pembelajaran. Anak-anak, saya akan membagikan sebuah video. Silahkan nanti Anda simak dan fokus dengan alur cerita serta bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. Nah, saya akan melanjutkan mengenai cerpen. Oh iya, sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen? Saya, Bu. Ya, silahkan. Ibu, bagaimana nilai moral yang terdapat dalam video yang baru saja ditayangkan, Bu? Oh ya, apakah ada yang ingin menjawab, membantu temanmu untuk jawaban pertanyaan Saya, dari Bu. Saya, Bu. Silahkan. Ratna, Bu. Ratna ya, oh iya, Iya. silahkan Ratna. Iya, dari video yang sudah saya lihat, nilai moral yang terdapat dalam video tersebut mengandung pesan supaya kita lebih memperhatikan kedua orang tua kita, karena pada zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak tidak memperhatikan kedua orang tuanya. Mungkin seperti itu, Bu.
Iya, bagus Ratna. Jadi video tersebut mengandung pesan supaya kita lebih perhatian kepada orang tua. Zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, tidak perhatian. Padahal orang tuanya sangat sayang dengan anaknya. Baik, kita lanjutkan ke unsur-unsur kebahasaan cerpen. Saya, Bu. Hendy, Bu. Silahkan. Ya, Saya duluan, Bu. siapa yang bertanya? Yayan duluan, Bu. Ya, berkaitan dengan kosakata, mengapa penulis cerpen harus mempunyai banyak perbendaharaan kata dalam menulis cerita cerpen tersebut? Ya, mengapa penulis cerpen harus mempunyai banyak perbendaharaan kata? Ratna, Bu. Ayo, silakan. Ya, Ratna, silahkan. Nah, mengapa penulis cerpen itu harus memiliki perbendaharaan kata yang banyak untuk menulis cerpen? Karena pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Diksi atau perbendaharaan kata ini menambah keserasian antara bahasa dan kosakata yang dipakai dengan pokok isi cerpen yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi, karena itu ada sangkut pautnya dengan hasil yang dicapainya nantinya. Seperti Ya, itu, Bu. bagus sekali Ratna. Ya, bagus. Apakah Yayan sudah cukup puas dengan jawaban ini? Ataukah masih ingin bertanya kembali? Sudah, Bu. Sudah cukup. Itu saya lanjutkan kembali ke materi selanjutnya, yaitu majas. Majas adalah peristiwa pemakaian kata yang melewati batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harafiahnya. Majas disebut juga sebagai bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Apa yang ada ingin bertanya tentang majas? Ya, silakan. Yang Anis, Bu, bertanya. yang tanya. Ya, saya Bu. Anis, silakan. Ya, Anis. Ya, silakan Anis. mengapa kita harus menggunakan majas dalam cerpen yang kita tulis? Mengapa kita harus menggunakan majas dalam cerpen yang kita tulis? Baik, apakah ada yang ingin menjawab, membantu teman? Saya, Bu. Silahkan Rina. Ya, kenapa kita menggunakan majas dalam sebuah cerpen agar tulisan kita itu lebih menarik, lebih indah. Jadi ketika kita tujuannya menulis cerpen kan agar dibaca oleh pembaca yang banyak. Jadi salah satunya kita menggunakan majas agar tulisan kita itu lebih indah dan menarik bagi pembaca. Itu Bu Novi jawaban saya. Ya, bagus Rina, betul sekali. Jadi majas di sini berguna untuk memperindah tulisan dalam cerpen supaya orang-orang tertarik untuk membaca cerpen kita. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Jadi menguraikan latar dalam cerita. Saya sudah membagikan contoh cerpen di dalam grup WhatsApp. Nanti silakan Anda cermati. Sementara itu saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Saya bagikan di grup chat kelompok. Anggotanya Rina, Depka, dan Yayan. Ini kelompok 2. Anggotanya Anis, Ratna, dan Eni. Kelompok 3, anggotanya adalah Baik, Emi, dan Mas Riani. Silakan Anda buka, di dalam bab ini sudah ada sebuah gambar, 3 buah gambar. Anda cermati gambar tersebut, kemudian berimajinasilah dengan gambar tersebut. Anda pikirkan tentang suatu rangkaian peristiwa, kemudian tuangkan imajinasi Anda dalam sebuah kerangka cerpen. Setelah Anda kembangkan dalam kerangka cerpen, Anda kembangkan kerangka cerpen tersebut menjadi sebuah cerpen yang sederhana atau cerpen mini. Nanti kita akan presentasi di depan teman-teman. Sudah, Bu. Sudah? Baik, silahkan. Yang sudah, 1, bagus sekali. Silahkan kelompok 1 membacakan hasil pekerjaan kalian.
Terima kasih Bu Novi. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Rina Kristina, kemudian Debbie Siregan dan Yayan Putra. Di situ kami awalnya melihat ada 3 gambar Bu Novi. Yang gambar pertama menunjukkan seorang siswa berseragam SMP yang sedang belajar yang sedang ditunggu ayahnya. Gambar kedua di situ ada anak tersebut menggendong bapaknya seperti menunjukkan yaitu ada hutan atau seperti apa. Kemudian gambar ketiga di situ anak tersebut memakai sepeda panjang dan membonceng ayahnya tersebut. Di sini kami kelompok 1 itu mengambil tema untuk kerangka cerita pendek yang akan kami tulis, yaitu semangat seorang anak dalam menimba ilmu. Dan tokoh atau penokohan di situ ada 2, yaitu aku, seorang anak SMP, seorang laki-laki, kemudian ayah. Latarnya di situ ada 3, Ibu, ada rumah, kemudian hutan dan juga jalan raya. Sudut pandang yang kami pakai dalam cerita tersebut adalah orang ke-1 dengan penggunaan tokoh utamanya adalah aku. Kerangka cerita yang kami tulis di kelompok 1 ada orientasi Ibu, yaitu pengenalan tokoh aku, seorang pelajar SMP dan laki-laki yang hidup bersama ayahnya sejak ibunya meninggal dunia ketika melahirkan anak tersebut. Kemudian tahap komplikasi Ibu di situ ada mulai muncul masalah antara siswa tersebut membagi waktu antara sekolah dan juga membantu ayahnya dalam bekerja, karena ayahnya ini mungkin punya masalah dalam tubuhnya yang sakit. Dia harus membagi waktu antara sekolah dan juga membantu gendong ayahnya dalam bekerja. Hasilnya untuk masalah sekolah, anak ini didukung sekali sama ayahnya dengan selalu ayahnya mengantar, digonceng anaknya menggunakan sepeda. Ketika ayahnya bekerja, anak itu pun melakukan hal yang sama, yaitu mendorong ayahnya untuk bekerja. Kami dari kelompok 1 membuat cerpen kami cita-citaku. Di situ belum selesai seluruhnya Ibu ya, jadi selesai orientasi dan komplikasi dan gagasan yang sudah kami buat itu kami kembangkan dalam cerita pendek. Masih seperti itu Bu Novi dari hasil kerja kelompok. Ya, terima kasih Rina dan kelompok 1, teman-teman kelompok 1. Hebat sekali. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1, teman-teman. Baik. Karena kalian sudah menyelesaikan materi, maka kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan bersedia mewakili teman-teman untuk mengambil kesimpulan hari ini? Ya, silahkan Ratna. Ya Bu. Iya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang cerpen, bahwa cerpen itu mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat kita teladani. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kemudian penggunaan bahasa sehari-hari dalam cerpen membuat cerpen itu terasa lebih nyata. Penggunaan majas dalam cerpen membuat cerpen menjadi lebih enak untuk dibaca. Mungkin sekian aja Bu, kesimpulan dari saya Bu. Ya, bagus sekali Ratna. Terima kasih atas kesimpulannya. Baik anak-anak, cerpen itu adalah suatu karya tradisi dari bangsa kita. Maka sebagai salah satu hasil karya sastra dari bangsa kita wajib melestarikan cerpen ini. Jangan sampai cerpen ini hilang karena kita tidak mempelajari cerpen. Untuk materi pada pertemuan mendatang, kita akan belajar tentang teks prosedur. Jangan lupa nanti kalian baca dari buku yang sudah kalian terima. Nanti di rumah kalian pahami. Minggu depan kita akan bahas mengenai
mengidentifikasi teks prosedur. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Terima kasih, Ibu.